Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami siapkan hati kita untuk menyembah Raja yang
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada, karena Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami. Semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan daripada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar sukacita itu menjadi bagian buat kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu di dalam pelayanan mereka semua ya Tuhan. Mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektannya Tuhan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga iman harap kami ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Dia, saya percaya tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan pasti akan beribadah. Amin. Kita beribadah bukan karena kita mau diberkati, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, waktu dan kesempatan yang ada kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada mungkin jemaat yang baru hadir beribadah bersama dengan kita. Ya, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Boleh salam kiri kanan buat biar semangat gitu. Dalam cuaca yang panas juga kan. Semangat, katakan Yesuslah segala-galanya bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Haleluya.
iring Tuhan terus. Karena yang iring Tuhan pasti akan selalu bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita terus angkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus karena Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Bersyukur adalah kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Kita mau mendengarkan pujian dari kaum Bapak.
meskipun Tuhan tak menolongku. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lemah gelap Engkau ada, Yesus Dengan saja menyanyikan pujian ini, saudara renungkan pujian ini. Yes. berkali-kali Kau menolong, Hadirat Allah ada di sini. berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Dalam masa kesendirian kami, Engkau ada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Kali-kali Engkau menolong. berkali-kali Kau kuatkan. Yesus setia. Mulialah Tuhan, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ada banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami sering merasa lemah, sering merasa takut, sering merasa kecewa. Dan kami sering meragukan kekuatan daripada Engkau. Engkau tidak pernah berhenti untuk terus menguatkan kami, untuk terus menolong kami, untuk terus ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau dikuatkan, kami mau ikut apa yang Kau mau, kami mau mengikuti apa yang Kau ingini. Sebab itu Tuhan Yesus, jamah pikiran kami, jamah hati kami, jamah pribadi kami, supaya kami boleh mengerti apa yang arti dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Kau mau dari setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yang telah Kau percayakan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Diserahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara sekalian, saya serahkan semua kepada hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya juga dari tempat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati buat Ibu Gembala dan seluruh keluarga yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab dengan kasih karunia Allah yang luar biasa yang Dia sudah karuniakan dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita boleh dapat memberi waktu buat Tuhan, di mana kita boleh dapat berkumpul satu sama lain dan sudah dapat memuliakan dan membesarkan Tuhan, meninggikan dan mengagungkan, sebab inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita sudah merespon bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu juga banyak yang menyebutkan diri sebagai anak Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus, tapi mereka tidak memberi waktu buat Tuhan. Mereka pergi ke tempat yang lain, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebab saya percaya, saya yakin bahwa kita pun menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai manusia ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan, keterbatasan. Tapi kalau kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita rindu supaya anugerah Allah, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu terus kita akan rasakan dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari dan minggu dan seterusnya. Biar anugerah Allah itu selalu nyata dalam kehidupan, baik itu secara pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat kebenaran firman Allah
kita akan melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari saya mengajak kita bangkit berdiri semua. Saya akan membaca ayat-ayat firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Kita akan perhatikan dari ayat ke ayat 21 dan seterusnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dapat mengikuti dalam satu kisah cerita dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ini, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Kita sudah sama-sama dapat mengikuti dalam satu cerita, yaitu tentang seorang wanita Kanaan yang memiliki pergumulan. Dia, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini, wanita ini dia punya tanggungan bagi anaknya yang sakit. Jadi dia pun merasakan dalam hidupnya bahwa ini adalah sesuatu beban yang dia pikul dalam hidupnya. Ini adalah satu hal yang kalau kita memperhatikan bahwa wanita ini dia tidak bisa hidup dengan tenang. Wanita ini punya pergumulan. Wanita ini punya beban yang dia pikul. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa si wanita ini, di mana dalam perjalanan hidupnya dia memiliki satu beban karena anaknya yang sakit, dan kita melihat bahwa dia pun adalah orang yang di luar Israel. Tetapi kita melihat bahwa si wanita ini, kita melihat bahwa dia mau berjumpa dengan Yesus. Dia datang kepada Yesus dalam satu pertemuan dengan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa
yang dialami oleh wanita ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak gampang dengan apa yang mungkin jadi pikiran tidak gampang dengan mungkin apa yang dikatakan saudara. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita, beban kita mungkin tidak seperti wanita ini. Tapi saya percaya, saya yakin semua kita yang ada di ruangan ini, di tempat ini, kita punya pergumulan. Amin. Saya pun sebagai hamba Tuhan punya pergumulan. Dan kita semua rata-rata yang hadir memiliki pergumulan dalam perjalanan hidup ini. Karena kita belum di sorga, saudara, masih di bumi. Jadi pergumulan, tekanan, masalah, beban-beban yang saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang kepada kita, yang kita tidak pernah mengirim undangan, tapi dia datang kepada kita. Kita tidak pernah membuat satu acara untuk mengundang dia untuk datang, tapi tiba-tiba kok datang kita. Dengan variasi yang saudara menyikapi dan menghadapi itu. Tapi yang menjadi satu keyakinan dalam hidup kita, bahwa kita mau supaya kita bisa menghadapi, melewati dengan kemenangan. Puji Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa wanita ini dia mengasihi anaknya, sehingga dia harus datang di mana Yesus berada. Dia mau berjumpa dengan Yesus. Tapi yang menjadi satu catatan bagi saya, saudara, dan bagi kita juga, harus memperhatikan hal ini dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam cerita ini, dalam ayat yang ke-22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, kita melihat bahwa wanita ini dia punya satu tindakan dan usaha untuk datang di pertemuan di mana Yesus berada. Maka itu saya katakan tadi bahwa kita bersyukur. Kenapa? Karena kita telah merespon kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita berada di bait Allah ini, kita berada di rumah Tuhan ini. Tapi ada juga saudara jemaat yang berpikir bahwa sebetulnya saya tidak mau datang ibadah karena saya sibuk sekali. Tapi karena gembala, tua-tua sidang sudah datang berkali-kali, maka terpaksa saya harus datang. Waduh, saya kalau dengar perkataan begini, saya sebagai manusia jengkel. Kenapa? Loh, Tuhan
kasih nafas kita dengan cuma-cuma. Dia berikan kesehatan kepada kita. Kita sudah bekerja, Tuhan sudah berkati kita di sepanjang minggu. Bukankah kita justru harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan katakan bahwa 6 hari kita diberi waktu kesempatan untuk bekerja, tapi 1 hari harus ada di hari Sabat. Yang seperti ini. Itu sebabnya kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, saya sudah katakan tadi, kita harus sadar siapakah kita ini. Kita manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Maka itu kita harus wajib untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Seperti wanita ini, saudara. Dia berusaha, dia datang. Walaupun dia tahu bahwa dia bukan bagian dari pelayanan daripada Yesus, tapi kita melihat, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia harus datang, dia harus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya pada kesempatan ini, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kita katakan bahwa terpaksa, tapi harus dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saudara, saya mengikuti pujian WL itu sudah luar biasa, powerful, dia berikan untuk Tuhan. Bagi kita juga, supaya kita bagaimana semangat, bagaimana kita harus sungguh-sungguh untuk dapat beribadah, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya percaya, saya terlalu yakin bahwa kalau semua kita yang hadir pada saat ini dengan hati yang tulus untuk memberi pujian penyembahan kepada Tuhan dengan tulus hati, saya percaya kita pulang dengan satu mujizat yang luar biasa. Jadi kehidupan tidak akan terpaksa, tapi selalu kata Daud, biar aku mau tinggal di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan, kebaikan Allah itu yang kita tidak dapat di luar sana, di dunia sana, saudara, yang kita dapat dalam satu persekutuan yang seperti ini, saudara, karena kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa wanita ini yang luar biasa, karena juga kita melihat dia memberikan hatinya full kepada Tuhan. Dia memberi waktunya yang kalau kita kan melihat, dia tidak dihitungkan, dia tidak diperhitungkan. Tetapi kalau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, hati Tuhan akan terbuka. Kan kita tahu bahwa satu contoh yang kita lihat, Tuhan katakan kepada Yesaya, sampaikan kepada Hizkia, bawalah pesan-pesan bagi keluarganya, karena dia akan diambil oleh Tuhan. Ini vonisnya daripada Tuhan. Tapi kan Hizkia berbalik, dia berdoa, ya doanya tidak panjang-panjang, sederhana. Karena memang apapun yang dia lakukan dalam satu persekutuan pun, dia harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama seperti Hana, Tuhan katakan bahwa kandungannya sudah tertutup, yang Tuhan juga yang katakan. Tapi apakah Hana dia berhenti dengan perkataan Tuhan? Tapi kita melihat Hana pun dia memberi yang terbaik dalam hidupnya, dalam pujian penyembahan kepada Allah. Sudah dihina lagi, sudah dijelek-jelekin,
tapi hanya beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya kan, saudara, kita melihat bahwa Hana itu betul-betul fokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat si A si B, tapi yang dia pandang adalah Yesus Kristus, adalah Allah yang dia tahu dialah yang bisa juga membuka rahim daripada Hana. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan juga yang menutup kandungan, tapi Tuhan membuka. Jadi itulah yang kita akan lihat dan kita simak dalam satu cerita firman Allah ini. Seorang wanita yang tidak diperhitungkan, tapi karena dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena kita akan melihat bahwa dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruh ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak, saudara. Jadi kita akan melihat bahwa si wanita ini, kita melihat betul dia fokus kepada Tuhan. Dia memberi full hatinya, pikirannya, bebannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia tahu, sekalipun kita melihat bahwa tidak ada tanggapan dan murid-murid tidak membantu kepada dia untuk menyampaikan beban dia, menyampaikan apa yang menjadi satu keluh kesah dalam hidupnya, tidak membantu menyampaikan Yesus ini, ibu kanan ini anaknya sakit. Mereka tidak membantu, saudara. Tapi ayat ini berkata bahwa tapi sama sekali tidak menjawabnya. Bayangkan, Yesus tidak menjawab. Sudah tidak menjawab, murid-murid pun melarang. Betapa pedihnya hati seorang wanita ini. Tadi pujian itu luar biasa. Sekalipun doa dikatakan belum dijawab, tidak dijawab, yang seperti wanita ini, kita melihat beban yang dia pikul terlalu berat. Mungkin di antara kita jemaat ini mungkin sudah dari tahun kemarin dan masih juga ada di tahun-tahun 2020 sampai saat ini belum terjawab. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan, jangan kita menyerah. Amin. Jangan kita menyerah. Jangan kita salahkan si A si B. Sekalipun mungkin kita ada hambatan, kita melihat mungkin ada hambatan, ada tantangan yang kita hadapi. Kita jangan menyerah, tapi biarlah kita terus fokus kepada Dia. Biarlah kita terus memberi yang terbaik kepada Dia. Karena satu kali kelak pasti kita melihat bahwa jawaban Tuhan itu jawaban yang tepat. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Dan nanti satu waktu ada jawaban yang wah ini maksud Tuhan. Karena memang dia butuh di saat itu juga. Karena itu kita harus bersabar dan tetap fokus setia seperti wanita ini. Yesus tidak menjawab, tidak ada respon. Bagaimana sih kalau kita juga teman kita yang dekat ketika kita panggil, dia tidak menjawab. Kalau dia melihat
lebih sakit lagi saudara, karena dia lihat tapi dia tidak mau bantu, tidak menolong dia. Tapi Tuhan membawa kepada saya dan saudara untuk tetap fokus dan setia kepada dia, untuk tetap taat dan terus memberi yang terbaik kepada dia. Karena kita akan melihat bahwa dari wanita ini, bahkan kita melihat murid-murid berteriak menghalangi dia, menghambat dia. Tapi apakah dia putus asa, saudara? Apakah dia harus berbalik arah? Apakah dia harus berhenti? Maka itu kita melihat ini firman Allah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Allah ingatkan kembali kepada saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, supaya kita untuk tetap fokus dan setia kepada Dia, yang terbaik. Dan kita pesimis dalam hidupnya, karena kita melihat bahwa kebenaran firman Allah ini dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Seakan-akan wanita ini membawa keributan. Wanita ini membuat onar di tempat itu. Jadi betapa berat sekali wanita ini punya beban. Karena kita melihat bahwa dia sudah tidak ditolong oleh murid-muridnya, Tuhan tidak merespon dia. Dan kalau kita membaca dalam selanjutnya, saudara, tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan lemparkan kepada anjing-anjing. Satu pengalaman wanita ini yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tetap tegar. Oleh karena kita melihat bahwa dalam keberadaan hidupnya, di mana dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan jawaban yang daripada Tuhan. Dia tidak ditolong, dia tidak dibantu, malah dia dianggap membuat keributan. Jadi bebannya semakin bertambah-tambah. Bukan hanya itu, saudara, tapi kita melihat dalam keberadaan dia sebagai manusia, disederajatkan dengan binatang, yaitu anjing. Jadi dia mendapat perkataan seperti itu. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Satu perkataan yang kita melihat bahwa, waduh, sangat menyinggung perasaan sebagai manusia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apakah wanita ini ketika dia mendengar dan dia menyimpan itu dalam hati,
saudara. Dan betul-betul ini adalah ketulusan dalam hatinya untuk datang memohon, meminta supaya bebannya diangkat oleh Tuhan melalui anaknya yang sakit, supaya bisa. Kita melihat bahwa wanita ini dia tetap menjaga hatinya, dia tetap menjaga hidupnya, pikirannya supaya tetap fokus, tapi dia tidak pernah menyimpan ini sebagai satu akar pahit dalam hidup. Dengan perkataan yang dia terima, dia tidak pernah menyimpan akar pahit dan kebencian dalam hidupnya. Dan ini diingatkan kepada kita, saya sebagai umat-umat Tuhan. Mungkin kita dapat perkataan-perkataan, mungkin kita tidak seperti yang dikatakan oleh firman Allah, tapi ada hal-hal yang lain yang memang sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus menyinggung perasaan kita. Dan apakah itu kita harus simpan dan menjadi satu akar pahit dan kebencian dalam hidup kita? Untuk satu waktu kita akan balas, untuk satu waktu saya akan perhitungkan semuanya itu. Apa yang engkau perkatakan, apa yang engkau hinakan dalam hidup. Firman Allah mengingatkan kepada kita, kalau ada dalam hidup kita seperti itu, kita harus bertobat. Siapapun kita harus bertobat dalam hidupmu. Kalau engkau akan melihat anugerah kasih sayang Allah yang akan Dia kerjakan dalam hidupmu. Tuhan ingatkan karena Dia mengasihi saya dan saudara. Jangan sampai terjadi atau ada dalam. Kalau kita simpan dulu kita sendiri, benar betul. Kalau menyimpan akar pahit kebencian, nanti satu waktu hati-hati, saudara. Dan itu menjadi satu dosa. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan. Di dalam kitab Yesaya, kalau saya tidak salah, dalam kitab Yesaya, ya, dalam kitab Yesaya pasal 59 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saya bertanya, akar pahit atau kebencian dosa atau enggak? Pasti semua menjawab dosa. Dan adakah yang menyimpan sampai saat ini? Ya di sini enggak, tapi di sana banyak. Karena Tuhan sayang sama saya dan saudara, diingatkan. Mungkin seperti saya katakan berbulan yang 2002 dari 2020 sampai sekarang belum ada. Karena ini ada dosa, ini ada kejahatan dalam hatimu. Itu yang menghambat, itu yang membuat tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Haleluya. Kita harus buang semuanya itu.
kebencian. Saya akan melepaskan roh pengampunan kepada siapa saja. Karena itu adalah menghambat mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Itu adalah satu penghambat di mana dalam pergumulan saya dan saudara. Tapi ketika engkau melepaskan semuanya itu, segala kejahatan, kita bisa, Paulus dia merincikan semua kejahatan-kejahatan itu, supaya itu tidak ada dalam hidup. Tapi yang ada adalah 9 buah luar biasa. Sehingga kita melihat pelayanan daripada Paulus, di mana saja dia pergi berada, Tuhan tidak pernah tinggal biarkan. Sekalipun dia berada dalam penjara, tapi kita melihat Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu memberikan penghiburan. Ada kekuatan, ada kemampuan, dan dia akan mengalami bagaimana dia akan memenangkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa bukan urusan juga ibu gembala, tapi saya dan saudara. Amin. Supaya Jumat Metanggia 50 tempat ini, kalau kita semua dengan memiliki hati yang tulus, yang mau memenangkan banyak jiwa, Tuhan akan melihat dalam hati setiap hidup kita. Karena itu semua tulus, maka saya percaya Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Karena doa-doa juga dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa wanita ini dia tidak pernah menyimpan dalam segala kebusukan dalam hatinya, walaupun dia dihina, dia dijelekin. Tapi bagi saya dan saudara, kalau toh itu datang kepada kita semua, saudara, kita harus sikapi itu, bahwa ini adalah satu kompos, satu pupuk untuk iman percaya kita. Kita terima saja, kita terima dan kita sikapi bahwa ini adalah merupakan satu pupuk untuk iman percaya kita, di mana kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun yang dikata orang dalam hidup kita, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita hidup terus dalam Tuhan, apapun yang dikatakan orang itu, jadikan semua itu pupuk untuk iman percaya kita. Karena saya percaya, saudara, engkau akan semakin kuat kokoh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi dari ini, hari ini, besok dan seterusnya, kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan tergoncangkan iman kita. Kenapa? Karena memang kita harus fokus kepada Yesus, dan Dia adalah pembela kita. Haleluya. Karena wanita ini kita melihat bahwa tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang dijatuhkan dari meja tuan. Inilah orang yang saya katakan tadi, karena kita menyikapi itu bahwa itu sebuah menjadi satu pupuk dalam iman percaya, sehingga jawaban kita bukan untuk maki-maki orang itu, bukan juga kita harus membalas kejahatan itu, tapi dia katakan, benar Tuhan, tapi anjing-anjing makan dari rema-rema. Perkataan kita untuk membahas orang yang memaki-maki kita, menjelekin kita, mengecilkan kita, kita harus berkata dengan kebenaran firman Allah. Karena kita pasti Tuhan tolong, Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Karena sebenarnya saya katakan tadi, karena Paulus sudah merincikan bagaimana dosa-dosa ini dia harus singkirkan. Maka 9 buah roh yang dia sudah rincikan juga, supaya itu ada dalam hidupnya,
maka itulah penguasaan diri yang dia miliki. Dia tidak akan membalas itu dengan kejahatan, tapi dia membalas itu dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Kita harus balas itu dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita datang, kita dicaci maki dan dihina dan lain sebagainya, kita tidak boleh balas dengan caci maki lagi. Tapi kita harus dengan menguasai diri, dengan diberikan hikmat daripada Tuhan untuk balas itu dengan kebenaran firman Allah. Karena kita melihat, karena kita orang yang memiliki ketulusan hati kepada Tuhan begitu. Connect dengan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Tuhan menolong kita. Seperti wanita ini, walaupun dia di luar, bukan dari bangsa Israel, di luar, tetapi kita melihat bahwa karena memang dia fokus kepada Tuhan, dia menjaga hatinya dengan pikirannya, seperti ada perkataan-perkataan yang datang kepada dia. Dia tidak pernah respon itu dengan hal-hal yang buruk, tetapi dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa jawaban dengan iman. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Dengan keyakinan. Ibrani pasal yang ada satu ayat yang kita akan lihat dalam Ibrani, suratan Ibrani pasal yang ke-11. Ayat ini tidak asing lagi, tapi saya ingin membaca kembali. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, lompat ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ini yang kita lihat, bahwa walaupun dia dikatakan dia bukan orang Israel dan tidak patut untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan, tapi wanita ini dengan satu kerinduan kemauan, dan kita melihat dengan beban dia dengan fokus dan menjaga hati pikirannya kepada Tuhan, dan dia punya keyakinan walaupun dia di luar Israel, tapi pasti dia akan mendapat jawaban dalam pergumulannya. Dan satu bukti kita sudah lihat dalam firman Allah, Yesus sendiri pun berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau inginkan. Lepas segala beban. Wanita ini layak menerima upah. Wanita ini layak menerima jawaban. Wanita ini menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Saya percaya, saya yakin bahwa kita pun semua yang hadir pada saat ini, kalau kita tetap menjaga hati dan pikiran, tetap fokus kepada Dia, dan kita tidak berhenti untuk berseru kepada Dia, dan punya keyakinan yang iman yang luar biasa kepada Tuhan, maka segala beban yang kita akan hadapi dari hari lepas hari, maka saya percaya Tuhan akan memampukan kita dan memberikan kemenangan dalam hidup kita sebagai orang-orang pemenang. Dan inilah Tuhan kita yang tidak pernah tinggal biarkan kita.
Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Segala beban, segala pergumulan kita, kalau kita fokus dengan Dia, kalau kita benar-benar memberi hati kepada Dia, benar-benar kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, inilah yang kita akan dapatkan yang daripada Allah. Tidak pernah Allah kecewakan Allah. Dan Dia Allah berjanji Ia dan Dia. Dia bukan manusia, tapi Dia adalah Allah yang betul-betul bertanggung jawab atas hidup kita. Tatkala kita memberi hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati dan pikiran kita. Saya percaya kita akan menerima berkat-berkat mujizat dari Tuhan. Iman kita dikuatkan dan diteguhkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Jangan takut, jangan bimbang, tapi biar kita fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oh besar, oh besar. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini bukan karena kita tahu, tapi ini merupakan satu ungkapan hati kita kepada Dia. Karena benar Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh besar, oh besar, besar.
kami ada di rumah Tuhan, tapi seringkali kami tidak fokus kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, agar di waktu-waktu yang dimana Tuhan kami ada di rumah doa, di mana ada satu persekutuan yang sering kami lakukan, kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Karena kami sadar siapakah kami. Kami manusia lemah, manusia penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi kalau kami fokus kepada Engkau, kami akan merasakan hadirat-Mu itu selalu ada dalam hati kami, selalu ada dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami pertolongan, kami akan mengalami mujizat Tuhan. Semua pergumulan kami diangkat oleh Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Engkau. Damai dan sukacita terus menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami tidak dapat di luar sana, hanya kami dapat dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yang diteguhkan oleh Tuhan. Kami juga mewakili Jemaat Gria 50 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jackson Simolang yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang terus mengajarkan ya kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan untuk Jemaat Gria 50. Dan kita doakan Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya. Dan kita juga bantu doa untuk Ibu Gembala kita, terus semangat, terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sehatkan, berikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melampaui segala akal, yang terus memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, kami juga berterima kasih kepada tim musik Simar luar biasa multimedia yang hari ini sudah melayani Tuhan. Jeripaya tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diri kita angkat pujian, ku mau selalu bersyukur. Amin. Berhari ulang tahun di bulan ini Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Engkau adalah Allah yang sudah menolong mereka di tahun yang sesudah. Kami percaya Tuhan, tahun yang berjalan dan seterusnya, kami berdoa kepada Engkau Bapa,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat sehatkanlah mereka, lindungi dan jaga pelihara mereka dengan kuat kuasa-Mu di mana saja mereka pergi dan berada. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Allah kami yang hebat dan luar biasa, yang membentengi dan memagari mereka. Aman dan lindungan mereka Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan tinggikan, dan mereka senantiasa terus pergunakan hidup mereka untuk setia beribadah kepada-Mu, melayani Engkau. Kami percaya nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga kepada Engkau, kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Kalau mereka dalam keadaan bimbang, teguhkan iman mereka Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, di mana saja mereka berada, di rumah mereka atau di rumah sakit, Bapa, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu, Bapa, jamah dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan penyakit mereka, amat terlebih iman mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan bebas luasa dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami juga Tuhan untuk ibadah Natal Tuhan GPD Grel 50 ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tolong semua panitia yang ada, mereka bekerja Tuhan dalam Tuhan di mana Engkau Tuhan yang mempercayakan kepada mereka Tuhan sebagai panitia. Kami percaya Tuhan mampukan tolong mereka, Tuhan kuatkan, bahkan semua biaya yang mereka perlukan Tuhan juga akan menolong dan mengadakan, tidak ada menjadi ada. Semua Tuhan dapat mereka kumpulkan dana yang Tuhan sudah dikesepakatan bagi panitia yang ada, bahkan lebih, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di sepanjang minggu berjalan dan seterusnya. Kami berdoa kepada-Mu, mulai dari anak-anak, muda remaja Tuhan sampai lanjut usia. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang ajaib, menolong, membela, memberkati mereka semua, melindungi mereka, menjaga mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, segala kecelakaan apapun. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Mereka semua ada dalam naungan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Berkati semua usaha pekerjaan mereka, apa saja mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang membuat semua sukses, berhasil, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Engkau juga tilik dari tempat yang amat tinggi. Engkau membalas janji firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Tuhan Gembala kami ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan hamba-Mu. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Mari Engkau tolong, sehat, kuat ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau Tuhan. Berikan sukacita daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya, kami yakin bahwa Ibu Gembala kami ini bebas leluasa dapat melayani Engkau, karena Tuhan selalu beserta, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Semua keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah kekal buat selama-lamanya. Inilah ibadah kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, baik itu berjalan kaki, berkendaraan, jauh dekat. Tuhan, Engkau timpakan dengan segala selamat. Biarlah nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah kekal buat selama-lamanya. Kami akhiri, tamatkan ibadah kami di siang hari ini dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus
akan menyertai kita hari ini, besok dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan yang permai. Terpujilah kekal bahwa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat GPD Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan Jackson Sumolang menyampaikan kepada jemaat yang ada, biarlah jadilah jemaat yang kuat, jadilah jemaat yang dapat bertahan dalam masalah tantangan apapun. Biarlah jemaat ini semakin teguh, setia, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah jemaat ini juga dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah namamu Bapa di sorga, kekal buat selama-lamanya. Haleluya, 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 amin.